Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Doni, NPM 19640013. Saya berkuliah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dengan ini saya mengerjakan tugas dari Bapak Ahdi Surya STMT dengan penjelasan rekayasa lingkungan. Dengan ini saya menjelaskan rekayasa lingkungan. Latar belakang. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk kepentingan lainnya seperti pertanian dan industri. Oleh karena itu, keberadaan air dalam masyarakat perlu dipelihara dan dilestarikan bagi kelangsungan hidup. Air tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan. Tanpa air, tidak mungkin ada kehidupan. Semua orang tahu betul akan pentingnya air sebagai sumber kehidupan. Namun tidak semua orang berpikir dan bertindak secara bijak dalam menggunakan air dengan segala permasalahan yang mengitarinya. Malah ironisnya, suatu kelompok masyarakat begitu sulit mendapatkan air bersih, sedangkan segelintir kelompok masyarakat lainnya dengan mudah menghambur-hamburkan air. 1. Definisi air bersih. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan memenuhi persyaratan untuk pengairan sawah, untuk treatment air minum, dan untuk treatment air sanitasi. Sumber air bersih. Banyak sumber air yang bisa dimanfaatkan sebagai air baku untuk air minum, yaitu air hujan, air permukaan, dan air tanah. Sumber air dan kualitas dapat dibedakan atas hingga jenis, yaitu air permukaan, air tanah, dan air hujan. 1. Air permukaan. 2. Air tanah. 3. Air hujan. 4. Mata air. Karakteristik air bersih. Air bersih di sini dikategorikan hanya untuk yang layak dikonsumsi, bukan layak untuk digunakan sebagai penunjang aktivitas seperti untuk MCK. Karena standar air yang digunakan untuk dikonsumsi jelas lebih tinggi daripada untuk keperluan selain dikonsumsi. Ada beberapa persyaratan yang perlu diketahui mengenai kualitas air tersebut, baik secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. 1. Syarat fisik. 2. Syarat kimiawi. Dan 3. Syarat mikrobiologi. Fungsi dan manfaat air bersih. Air merupakan zat yang penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar 3/4 bagian dari tubuh kita terdiri dari air, dan tidak seorang pun dapat bertahan hidup lebih dari 3-5 hari tanpa minum air. Sekalipun air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lainnya. Penyakit-penyakit yang menyerang manusia dapat juga ditularkan dan disebarkan melalui air. Kondisi tersebut tentunya dapat menimbulkan wabah penyakit di mana-mana. Pengolahan air bersih secara alami. Pada prinsipnya, cara pengolahan ini adalah pemanfaatan sinar matahari, ganggang, bakteri, dan oksigen dalam proses pembersihan alamiah. Air limbah dialirkan ke dalam kolam besar berbentuk segi 4 dengan kedalaman 1-2 meter. Dinding dan dasar kolam tidak perlu dilapisi apapun. Lokasi kolam harus jauh dari daerah pemukiman dan di daerah terbuka, sehingga sirkulasi angin dengan baik. Solusi pengolahan air bersih dengan metode pengolahan gambut sederhana. Tahap proses pengolahan air metode gambut sederhana. 1. Netralisasi dengan pemberian kapur atau gamping. 2. Aerasi dengan pemempang udara. 3. Koagulasi dengan pemberian tawas. 4. Pengendapan. Cara pembuatan. Perhatikan gambar yang telah saya lampirkan di bawah. Kesimpulan.
Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan memenuhi persyaratan untuk pengairan sawah, untuk treatment air minum, dan untuk treatment air sanitasi. Banyak sumber air yang biasanya dimanfaatkan sebagai air baku untuk minum, yaitu air hujan, air permukaan, dan air tanah. Sumber air dan kualitas dapat dibedakan hingga 3 jenis, yaitu air permukaan, air tanah, dan air hujan. Dengan ini saya selesai mempresentasikan materi saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.